Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan yang tidak enak badan. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau menyehatkan kembali anggota badannya, dan semoga selalu dalam limpahan rezeki yang halalan thayyibah, yang tanpa batas, dan juga bersedekah. Dalam kesempatan ini saya Mbak Buangan akan mengijazahkan atau berbagi ilmu. Bukan saya itu sok jadi guru ya, akan tetapi berbagi ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang dunia yang halalan thayyibah dan untuk bekal ibadah supaya nanti ketemu di alam yang lain dengan penuh kebahagiaan atau menemui kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, kita memanenkannya nanti di akhirat atau di alam lain ya. Dan yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe. Saya akan berbagi ilmu atau ijazah untuk siapa saja yang menonton sampai habis video ini. Sebelum saya mengijazahkan, saya akan menjelaskan apa itu rizki. Yang saya ijazahkan ini adalah tentang rizki dunia, dan semoga sampai di akhirat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Anda suka, Anda mengikuti, insya Allah akan ada banyak ilmu. Kalau Anda ingin tanya-tanya silahkan tulis di bawah komen ya.
Kenapa harus subscribe? Supaya dapat video-video terbaru dari saya, Bapangan Ahli Laduni, dalam channel Ahli Ladunia. Kita kembali lagi ke pembahasan. Rizki itu ada dua. Rizki ada yang pertama, ada rizki yang harus kita jemput atau usaha, atau harus modal, atau harus bekerja keras. Dan yang kedua, rizki yang tiba-tiba atau rizkinya yang mendatangi kita sendiri. Misalnya contoh kecil, kesehatan ya. Kesehatan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanpa kita minta, kita sudah sehat. Atau doa lain dari orang tuanya, kita lahir secara sehat normal, kita menikmati doanya dari kedua orang tua. Itu yang dinamakan rizki secara tiba-tiba. Ataupun tentang dunia, tentang harta benda, jabatan, itu juga ada yang secara mendadak atau tiba-tiba. Misalnya kita tidak melakukan apa-apa, akan tetapi harta tersebut diberi cuma-cuma. Ada sebagian karena senang orang yang memberinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tersebut, karena melihat kita itu senang, lalu orang tersebut itu memberi kita makanan, memberi kepada kita harta benda. Dan ada juga rizki yang harus kita perlu modal atau bekerja keras atau berusaha terus. Itu rizki. Jadi di dunia ini itu serba dua, serba menjadi pasang-pasangan. Secara global, rizki dimaksudkan atau ditujukan pada atau menjerumus kepada rizki tentang harta benda. Orang itu si A, si B, si C, bahkan sampai Z sukses, dikatakan sukses karena rizkinya atau harta bendanya. Itu kebanyakan atau keumuman daripada sebagai saya, orang awam ya. Shollallahu ala Nabi Muhammad. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan, sebelum kita mengenal surat Al-Baqarah, sebelum kita mengenal surat Al-Ikhlas,
sebelum kita mengenal surat Anas, Al-Falaq, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya atau seterusnya. Allah memberi pelajaran kepada kita tentang kitab sucinya Al-Quran yang dimujizatkan secara besar-besaran atau secara mulia kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyontohkan yang menjadi pembuka rizki atau pembuka dari semuanya rizki. Yang dimaksud rizki tersebut yang dikatakan Nabi itu adalah rizki sehat, mata bisa melihat, hidung bisa menghirup, mulut merasakan nikmatnya makanan, atau jantung yang berdetak, nadi yang berdetak, atau anggota badan yang sehat, atau harta benda yang halalan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan yang damai, yang makmur. Semuanya itu diawali dengan Al-Fatihah. Allah dalam Al-Quran itu pembuka semuanya itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi siapa saja yang tahu tentang surat Al-Fatihah itu adalah untuk membuka kesusahan, untuk membuka jiwa yang tidak tenang, untuk membuka kemalasan, untuk membuka kesedihan. Dan baik atau lebih utama surat Al-Fatihah itu dibaca setelah kita sholat subuh. Nah, baca surat Al-Fatihah karena kiriman surat Al-Fatihah itu sampai kepada semua apa yang menjadi tujuan. Dan di surat Al-Fatihah setelah ta'awud itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca minimal setelah sholat subuh itu 11 kali supaya kehidupan kita sebagai umat Islam itu menjadi berkah dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Sambil ngopi bro ya, sahabat-sahabat ahli laduni, saya ijazahkan untuk membuka semua kunci-kunci kesusahan dunia, karena kunci akhirat atau kunci surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kunci dunia itu adalah surat Al-Fatihah. Saya ijazahkan, insya Allah semoga bermanfaat. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi apa yang saya beri ini sebagai sedekah saya, karena
saya ini belum bisa bersedekah harta ataupun benda, jadi saya sedekahkan apa yang saya bisa dalam saya menikmati kehidupan di dunia ini yang telah Allah berikan. Kita itu manusia biasa, atau saya manusia biasa, saya cuma berbagi. Para sahabat subscribe, saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikutinya, atau yang sudah menonton, atau yang sudah mampir. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ali Laduni atau saya Mbah Buangan. Saya ijazahkan, saya ulangi lagi, baca surat Al-Fatihah. Kalau Anda belum terbiasa, itu harus terus mencoba, jangan putus asa. Nanti kalau sudah biasa, Anda akan menikmati hasilnya. Minta kepada Allah, minta dengan segala ketulusan. Kalau sudah berdoa, meminta, tinggal menunggu atau pasrah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya. Jadi insya Allah saya sudah membuktikan sendiri baca surat Al-Fatihah. Kalaupun tidak sempat, itu minimal dalam satu hari, satu malam itu baca surat Al-Fatihah 11 kali. Itu caranya. Kalau memang ada waktu, ya silakan sampai 313 ataupun 1000 kali membaca surat Al-Fatihah untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Shollu ala Nabi Muhammad. Bukan saya lebih baik ya, akan tetapi saya itu ingin bersedekah, berbagi ilmu. Dan Al-Fatihah juga itu manfaatnya banyak, bukan tentang rezeki saja, tentang apapun. Insya Allah badan menjadi sehat, ataupun tidak mudah dihancurkan oleh orang-orang yang jahat dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Itu manfaat surat Al-Fatihah. Dan apabila yang sudah berlimpahan harta, supaya menjadi lebih tenang, lebih menikmati lagi apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, mohon maaf selalu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.